Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Kelihatan fresh ya karena sudah libur, sudah healing, sudah liburan. Pada kemana liburannya? Di rumah. Yang tidak hadir hari ini siapa? Siapa? Fauzia. Eis, Dena. Banyak banget ya ternyata. Oke. Kenapa katanya mereka nggak hadir? Sakit. Berarti sisanya hadir ya? Yang tidak hadir berarti sakit ya. Yang sisanya alhamdulillah hadir. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini supaya kegiatan kita ini tentunya mendapatkan kebarokahan, dirahmati Allah juga. Lebih baik kan berdoa gitu ya. Dipimpin deh sama KM-nya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya. Mudah-mudahan dengan berdoa apapun yang kita lakukan hari ini tentunya mendapatkan kebarokahan dan ilmu yang didapatkan itu bermanfaat dunia dan akhirat ya. Pembelajaran kemarin kita belajar tentang ekosistem ya. Nah sekarang siapa yang tahu tentang penyebab banjir? Sekarang kan musim penghujan ya. Cung, yang tahu penyebab banjir itu apa? Berserakan sampah. Ada lagi yang lain? Sampah, dalam tanda kutip sampah saja. Jadi penyebabnya adalah sampah. Berserakan sampah. Karena kalimatnya itu dibulak-balik. Sampah yang berserakan mungkin ya. Ya itu penyebabnya adalah sampah. Nah pembelajaran kita kali ini pun akan berkaitan sekali dengan sampah. Walaupun sampah itu bagian kecil dari limbah gitu ya. Karena pembelajaran kita kali ini akan mempelajari tentang pengolahan limbah gitu ya, tentang pengolahan limbah. Kemudian kompetensi dasarnya adalah menganalisis limbah di lingkungan sekitar dan yang kedua adalah melakukan penanganan limbah di lingkungan sekitar. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran project based learning, peserta didik dapat memproduksi daur limbah yang dapat bermanfaat bagi kehidupan. Kemudian yang kedua, mengemukakan penanganan berbagai jenis limbah, cair, gas, dan padat, dan juga B3. Kemudian membuat poster tentang penanganan limbah menggunakan aplikasi Canva. Jadi kita menggunakan model pembelajaran PJBL atau istilah kerennya itu project based learning. Nah ini kan bisa dilihat tuh pengertian limbah. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik. Maksudnya domestik itu rumah tangga ya, yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis katanya. Seperti itu pengertiannya, tapi kita akan ulik apakah seperti itu. Nah, kemudian limbah industri bersumber dari kegiatan industri baik karena proses secara langsung maupun proses secara tidak langsung. Jadi ada domestik, ada industri gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ini kita banyak terjadi di kita, bahkan di Ciamis pun sudah banyak ya. Kalau misalnya Caah banjir gitu, hujan yang sangat deras, ini sampai bisa mampet gitu ya, digorong-gorong, bahkan di sungainya pun bisa meluber gitu ya, dan bahkan ada bencana-bencana yang lain. Apa yang harus dilakukan ini ketika seperti ini? Cung, keluarkan idenya. Diapakeun, dikumahakeun? Dibersihkan. Apakah hanya cuma dibersihkan saja? Dibersihkan maksudnya kumaha? Eta sampahna dikumbahan. Hah? Didaur ulang. Nah, good, jawaban yang bagus, didaur ulang. Kalau cuma dibersihkan nanti kalimatnya itu menjadi seperti dibersihkan tadi kumbah apa kumaha gitu. Didaur ulang gitu ya.
Tentunya salah satunya. Nah ini kan kegiatan manusia kemana-mana bawa kresek gitu, jajan, kegiatan di sekolah saja kan setiap harinya itu jajan ke kantin pasti pakai kresek. Nah coba kita hitung. Jika dalam sehari ada 100 orang yang membeli barang di supermarket dan setiap orang akan mendapatkan pembungkus plastik sebanyak 1 saja, maka dalam sehari berapa plastik yang akan dibuang? Nah, jika hal itu berlangsung selama 1 minggu, berapa plastik yang akan dibuang? Kan pertanyaannya seperti itu. Jika 1 bulan berapa plastik yang akan dibuang? Nah, nanti ini 1 saja. Bahkan di dunia ini, di bumi ini kan makhluk bumi ini kan banyak, manusia fokusnya kan itu banyak sekali. Jadi nanti akan kita lihat. Nah, ini dalam 1 hari saja. Dalam 1 supermarket saja 100 kali 1 itu sudah 100, 100 kali 7 sudah 700, 100 kali 30 itu sudah 3000 kantong plastik. Ini baru fokus pada plastik saja. Kemudian ini baru dari 1 supermarket, bagaimana jika dari 1000 supermarket di Indonesia. Bahkan menurut data yang minimarket saja itu kan Indomaret, kemudian yang lainnya itu kan banyak sekali. Pertumbuhannya itu dari beberapa kota itu bahkan datanya katanya 1 hari itu bisa 2 pembangunan itu. Bayangkan saja bisa lebih besar sampah yang dihasilkan. Kemudian, nah ini ada perbedaan pengolahan dan pengelolaan. Seperti tadi, ini sampah yang tadi itu dibuat seperti apa? Ada yang menjawab dibersihkan. Itu kan kalau dibersihkan pengertiannya itu bisa saja mungkin dicuci gitu ya. Apakah sampah itu dicuci? Kan tidak seperti itu ya. Nah ini kita akan bedah di sini. Perbedaan pengolahan dan pengelolaan. Pengolahan ini hanya bagian terakhir dari suatu proses kegiatan atau upaya kuratif. Kemudian pengolahan ini upaya dari awal sampai akhir dengan pendekatan preventif. Jadi ada yang pencegahan gitu ya, ada yang memang sudah ada dilakukan kan seperti itu perbedaannya kuratif dengan preventif. Kemudian pengolahan limbah tentunya ini diatur oleh undang-undang. Jadi kalau misalnya rumah tangga, kalaupun ada aturan kan tetap saja banyak masyarakat yang memang tidak sadar terhadap lingkungan, dibuang sampahnya ke sungai misalnya, ke solokan. Walaupun secara untuk pabrik-pabrik tentunya ada undang-undangnya. Di antaranya ini nih, untuk pengolahan limbahnya. Ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Tentunya level industri itu kan pasti perhitungannya lebih besar daripada domestik. Ini pasal 21 ayat 1 katanya setiap perusahaan wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam dan mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan. Nah, penanganan limbah yang baik akan menjamin kenyamanan semua orang. Penanganan limbah yang baik akan menjamin tempat tinggal, tempat kerja yang bersih, mencegah timbulnya pencemaran lingkungan, mencegah berkembang biaknya penyakit, ya. Nah, ini pengolahannya. Mengapa limbah perlu diolah? Kenapa limbah teh harus diolah? Mengapa limbah perlu diolah? Akan terjadi pencemaran pada lingkungan. Tentunya nanti kalau sudah tercemar itu kan akan terjadi hal-hal negatif gitu ya, hal-hal buruk. Nah ini, tuh betul. Karena berpotensi mencemari lingkungan. Kemudian perlu diolah dengan proses dan pendekatan untuk memperkecil dampak melalui perpanjangan nilai tambah sebagai produk sampingan sebelum nantinya limbah diolah. Kemudian dengan bertambahnya nilai manfaat limbah, maka pemakaian sumber daya dapat diefisienkan pemanfaatannya. Kemudian pengolah limbah sendiri harus menggunakan proses dan pendekatan teknologi yang akrab lingkungan. Jadi biasanya kalau di dalam kemasan-kemasan itu ya nanti ada beberapa kode-kode tertentu biasanya yang mudah terurai, walaupun sebenarnya plastik itu dibanding yang organik kan berbeda juga, tetapi ada beberapa perbedaan lah seperti itu. Kemudian pengolahan limbah. Nah ini tentunya yang namanya pengolahan berarti ini merupakan suatu proses gitu ya. Proses menghilangkan suatu zat yang berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Kemudian tujuannya adalah untuk menjaga lingkungan dari berbagai macam pencemaran yang terjadi. Karena bumi kita ini sudah digempur dari mana-mana gitu ya, dari darat, dari udara, bahkan
Bisa berupa kalau misalnya limbah itu ada gas, ada cair misalnya, ada juga yang berbentuknya padat gitu ya. Nah, identifikasi limbah ini, limbah membutuhkan pengolahan karena mengandung senyawa pencemaran yang berakibat terhadap lingkungan. Maka yang paling utama dibuat lebih dahulu dengan jalan mengidentifikasi limbah cair, gas, dan juga padat. Diidentifikasi dari apanya? Dari apa saja gitu ya. Ini bisa dari sumbernya, dari uji karakteristiknya, dari uji toksikologinya, melakukan pencatatan atau mengumpulkan data, mengevaluasinya atau pengaruh positif atau negatif, karena sumbernya dari mana itu bisa kelihatan. Kemudian bagaimana nanti mengolahnya nanti akan sinkron gitu ya. Karena nanti akan berbeda cara mengolah yang cair, misalnya cara mengolah yang padat, ataupun misalnya hanya berupa sampah plastik biasa saja gitu kan ya, seperti itu. Nah, tadi kan sudah kita secara rinci tentang pengelolaan limbah gitu ya, tentang pengolahan dan pengelolaan limbah. Kita akan tentunya proyek kita ini akan dibuat berkelompok. Kita buat kelompoknya seperti pembelajaran kemarin. Kita buat 3 kelompok, ini LKPD-nya, Neng. Sok duduknya berkelompok. Nah, di situ kan di dalam LKPD-nya ada berupa langkah-langkah kerjanya, ya seperti itu. Dan ini tentunya sambil berjalan kita akan mendiskusikannya seperti itu ya. Ini kaitannya dengan sampah, penanganan ataupun pengelolaan ataupun misalnya pengelolaan dan juga pengolahan sampahnya gitu ya. Itu banyak, tinggal dilihat saja. Yang bagus, yang cantik desainnya gitu ya. Karena nanti akan diupload di media sosial masing-masing. Tinggal di-share saja di Facebook, di IG misalnya. Kan seperti itu. Setelah selesai, silahkan dipresentasikan rancangan proyeknya seperti apa. Silahkan kelompok yang sudah siap, sepertinya kelompok itu tuh yang bagus desainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan kreasi kami dengan membuat poster, yaitu bijak dan cerdas mengolah sampah dengan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Saya akan mempresentasikan hasil editan kami yang berjudul solusi untuk mengurangi polusi plastik. Tips 3, jaga lingkungan sambil menjaga diri sendiri. Masalahnya, produk kesehatan dan kecantikan biasanya dibuat dari plastik yang tidak dapat terurai dan dibuang secara rutin. Baiklah anak-anak, sekarang di pembelajaran udah agak ke akhir gitu ya, tentang bagaimana pengalaman atau misalnya mengemukakan kendala dalam proyek kita kali ini. Siapa yang mau mengemukakan hal tersebut? Ya, siap, enggak? Menurut saya dari aplikasi Canva ada kendala dan juga ada hal baiknya, kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya, di saat kami sedang mengedit, kuota kami tiba-tiba habis dan minta pipis sama teman. Tapi dalam membuat Canva itu harus banyak dengan sabar, dengan harus adakan ide untuk biar kreatif. Dan kelebihannya kami dapat membuat poster lebih gampang, lebih cepat, dan lebih estetik lah. Baiklah, setelah kita melakukan pembelajaran gitu ya, pembelajaran yang kita lakukan hari ini, tentunya kita harus benar-benar ada kesimpulannya gitu ya. Nah, tentunya prinsip-prinsip dari pengolahan limbah itu, pengelolaan dan juga pengolahannya ini bisa dilihat ada 6M gitu ya, mencegah, kemudian mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, memperoleh kembali, mengolah secara aman. Dan itu bisa
bisa dibuat menjadi lebih simple dari 6M ini menjadi 3R seperti yang sudah dikemukakan oleh kelompok yang tadi ya, yang desainnya tentang reduce, reuse dan juga recycle. Jadi jangan sampai fokus pada mengolah limbahnya saja, tetapi ada barang-barang yang bisa dipakai kembali. Misalnya kalau misalnya hanya sekali pakai saja itu kan membuat sampahnya menumpuk, tetapi ada beberapa kemasan yang memang masih bagus, masih bisa dipergunakan, itu pergunakan kembali. Jangan sampai satu kali saja. Kemudian perbedaannya kan tahu ya antara misalnya kantong kresek dengan memakai tote bag misalnya. Itu kan tote bag itu bisa dipakai misalnya sampai berkali-kali gitu. Tergantung bahannya. Atau misalnya daripada memakai plastik yang satu kali saja, kita bawa dari rumah, membawa tumbler gitu ya. Tumbler dari rumah yang tentunya itu bisa bertahun-tahun bahkan bahan plastiknya kan seperti itu. Jadi ini menjadi proses yang penting di dalam pengolahan limbah ini. Tentunya tadi sudah diidentifikasi. Setelah diidentifikasi bagaimana cara mengolahnya, tentunya tadi sampai ada 6M, kemudian dikerucutkan lagi menjadi 3R seperti itu ya. Ada reduce, ada reuse dan juga recycle. Dan ini tentunya harus sampai diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai hal sederhana yaitu tentang membuang sampah pada tempatnya. Dan juga sampah itu jangan dibuang ke sungai gitu ya. Dipilah-pilah saja. Kebetulan di sekolah kita ini di jenjang yang lain, ada di SMP itu sudah sampai ada perbedaan organik anorganik gitu ya. Kemudian nanti ada bank sampah juga, dan itu bernilai ekonomis. Kita kenal dengan istilah rongsokan gitu ya. Setelah misalnya dalam beberapa minggu ada yang ngambil, dan itu bisa menghasilkan uang seperti itu. Sebelum ditutup, tentunya pembelajaran kita ini berakhir. Tadi juga berdoa, sekarang pun dengan berdoa. Mari kita berdoa. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Tentunya pembelajaran ini harus bermakna ya, harus ada implementasi dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari, dengan cara sederhana saja membuang sampah tidak sembarangan. Kemudian kita akan bertemu kembali di minggu depan dengan materi tentang polusi di lingkungan sekitar. Jadi masih ada kaitannya tetapi lebih kepada polusi seperti itu ya. Bisa dipelajari di rumah, bukunya bisa dipinjam di perpustakaan. Kita bertemu lagi di minggu depan. Halo kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.